Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas yaitu struktur dari teks laporan hasil observasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi dan ciri-ciri dari laporan hasil observasi dengan tujuan Anda bisa menemukan gagasan pokok yang terdapat pada laporan tersebut. Di laporan hasil observasi itu memiliki struktur ada 3 bagian. Yang pertama klasifikasi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Pada struktur yang pertama itu ada namanya klasifikasi umum atau namanya definisi umum, ya. Di sini yang disampaikan dalam bagian struktur ini adalah pengenalan terhadap objek, gitu. Pengenalan secara umum terhadap objek yang akan kita laporkan hasil observasinya. Bisa kita lihat contohnya ini, yaitu objek yang diobservasi adalah jaring atau jengkol. Di sini dikenalkan atau disampaikan apa itu jaring atau jengkol. Adalah tumbuhan khas di Jawa atau di wilayah Asia Tenggara. Itu bijinya digemari Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai bahan pangan. Tanaman jengkol termasuk dalam suku polong-polongan. Dari di sini disampaikan secara umum maksud dan penjelasan dari buah jengkol ini. Di klasifikasi umum ini ditandai dengan adanya kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat yang memberikan penjelasan. Apa tandanya? Ada tandanya kopula. Bagian dari kopula itu yang pertama adalah, yang kedua merupakan, yang ketiga yakni, yaitu. Itu termasuk dari kopula. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat definisi. Yang kedua, ciri-cirinya ialah apabila dibalik tidak akan merubah makna. Adapun rumusnya X sama dengan Y sama dengan X. Kita contohkan, jaring atau jengkol adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara. Kita balik, tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara adalah jaring atau jengkol. Seperti itulah kira-kira. Yang kedua, itu ada strukturnya deskripsi bagian. Kalau sudah berbicara deskripsi, berarti ini kita memaparkan tentang bentuk-bentuk dari objek. Ciri-ciri dari kalimat deskripsi itu meliputi ciri-ciri bentuk, panjang pendek, ya ukuran ya. Satu lagi besar, warna-warna itu masuk dari ciri-ciri deskripsi atau kalimat deskripsi. Kita ambil contohnya di sini. Buahnya berupa polong dan bentuknya gepeng berbelit membentuk spiral berwarna lembayung tua. Itu adalah merupakan dari kalimat deskripsi. Seakan-akan kita membacanya itu tergambar bagi kita dalam pikiran gitu. Bijinya
berkulit ari tipis dengan warna coklat mengkilap gitu kan. Jadi memang seperti tergambar bagi kita dalam pikiran kalau kita membaca. Dalam keadaan matang bijinya keras gitu, namun berubah menjadi lunak dan empuk setelah direbus atau sedikit liat setelah digoreng. Jadi benar-benar melakukan observasi secara mendalam sampai keadaan matang, keadaan direbus, dan keadaan digoreng diketahui bentuknya bagaimana. Teksturnya inilah yang membuat disukai walaupun beberapa orang suka mengkonsumsi bijinya dalam keadaan mentah. Namun akan lebih terasa pahit gitu kan, sampai kerasa. Itu masih juga deskripsi. Semakin tua, warna biji jengkol akan mengarah ke warna kuning dan akhirnya merah atau coklat setelah benar-benar matang. Nah, sekarang kan benar-benar tergambar dalam pikiran kita bagaimana bentuk dari objek tadi gitu. Nah, intinya di deskripsi bagian ini kita memperkenalkan atau kita melaporkan bagaimana bentuk dari objek itu, ukurannya, panjang pendeknya gitu kan, terus ciri-cirinya gitu, bagian-bagiannya, bentuk-bentuknya kita sampaikan di sini. Inilah fungsi dari deskripsi bagian. Lanjut, yaitu deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini kita menggambarkan manfaat dari objek gitu. Ya, apa saja manfaat dari objek yang kita observasi itu. Itu di sini dikatakan jengkol diketahui dapat mencegah diabetes dan bersifat diuretik sehingga baik untuk kesehatan jantung. Nah, itu kan manfaatnya itu. Manfaat positifnya gitu kan untuk kesehatan. Taman jengkol juga diperkirakan mempunyai kemampuan menyerap air tanah yang tinggi sehingga bermanfaat dalam konservasi air di suatu tempat. Nah, itu kan juga ada manfaatnya gitu kan. Namun jengkol ini juga ada kekurangannya gitu. Apabila kita makan banyak-banyak, nafas kita juga bau, terus urin kita juga atau keringat kita juga seakan-akan tidak sedap baunya gitu kan setelah mengonsumsi bijinya gitu, apalagi dimakan mentah-mentah gitu kan. Nah, selain itu mengkonsumsi berlebihan biji jengkol dapat menyebabkan terjadinya penumpukan kristal gitu di saluran urin yang disebut jengkolan. Ini terjadi karena jengkol mengandung asam jengkolat yang tinggi dan sukar larut di air pH yang asam. Kondisi yang berlebihan akan menyebabkan terbentuknya kristal dan mengganggu urin gitu. Jadi di sini ada juga manfaat dari segi positifnya dan ada juga dampak dari objek tadi. Nah, gitu. Jadi kalau dapat dalam menggambarkan manfaat, kita harus juga kalau dapat kita gambarkan manfaat positifnya dan apa juga dampak negatifnya gitu, terhadap objek ini gitu. Nah, inilah struktur dari teks laporan observasi. Nah, jadi ketika kita melihat suatu objek, kita kenalkan dulu objek tadi secara umum, kita gambarkan bentuknya bagaimana, berbentuk tulisan, ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, panjang pendeknya, ukurannya gitu kan, besarnya gitu. Terus apa manfaat dari objek tadi dan dampak negatif yang terdapat pada objek itu atau pengaruh gitu objek tadi gitu, kita juga laporkan. Nah, apabila secara keseluruhan struktur ini sudah lengkap, maka bisa dikatakan laporan hasil observasi kita juga baik. Dan satu lagi, laporan hasil observasi ini baik apabila tulisannya juga harus sesuai dengan kaidah ciri kebahasaan yang tertulis dalam EBI gitu, Ejaan Bahasa Indonesia gitu. Ya,
sampai di sini dulu penjelasan tentang struktur dari laporan hasil observasi kita. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya membahas tentang ciri-ciri kebahasaan dari laporan hasil observasi. Tadi sudah kita bahas sekaligus dua, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Itu juga merupakan ciri dari laporan hasil observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.